kita akan membahas penerapan kuantitatif ujian mandiri 2024. Dan juga teman-teman jangan lupa like, follow, subscribe YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter Let's Study PTN. Dan juga teman-teman, Let's Study hari ini tidak akan berjalan tanpa adanya bahan pembelajaran yang dibiayai oleh donatur Let's Study. Maka dari itu, sebelum kata tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya, William Philip Karnadi, dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2023. Dan kali ini saya akan membahas jurus matematika supaya teman-teman bisa mengikuti ikut ujian dengan sukses dan bisa masuk ke dalam perguruan tinggi yang kalian impi-impikan. Salah satunya adalah Universitas Indonesia. Baik, masuk ke dalam soal pertama. Ketika di sini di sini adalah 8922 di sini. Jika kalau misalnya kan koma ya teman-teman ya. 8,992. Nah, dibulatkan kan? Dibulatkan jadi 9, ya kan? Dibilang apa? Kalau dibulatkan di satuan terdekat kan 9 berarti kan? Jadi berarti berapa? Ketika 9 dikurang 8,922, hasilnya apa? 0,078, tapi minus. Jadi jawabannya yang dadu. Di sini teman-teman sudah paham ya cara mengerjakannya ya. Oke, aku next. Oke, berikutnya. Soal berikutnya tidak kalah mudah. Ketika diketahui bahwa banyak siswa perempuan adalah 5/6, dan juga di sini dikatakan bahwa siswa laki-lakinya, siswa laki-laki berarti berapa siswa laki-lakinya? Ya tinggal 1 dikurang 5/6, hasilnya berapa? 6/6 dikurangi 5/6, hasilnya 1/6. Lalu juga pada akhirnya di sini banyak siswa yang menggambar berapa? Banyak yang siswa menggambar ialah 1/4 dikali 5/6, ya kan 1/4 di sini dikali 5/6, ya. Jangan lupa ditambahin 3/5, ya, dikalikan sama 1/6. Maka hasil berapa di sini? 5/24 ditambah 1/10. Sehingga pada akhirnya berapa di sini? Pada akhirnya kita bagi 120. Berarti berapa? 5 dikali 5 ditambah 1 dikali 12. Hasilnya berapa? 37/120. Jadi jawabannya mana teman-teman yang 37/120? Tapi di sini dia bilang apa? Yang suka menggambar. Maka dari itu di sini nyatanya tidak suka menggambar. Maka tinggal dikurangin 1 kurang 37/120. Jawabannya berapa? 120. Ya, hasilnya berapa di sini? 20 kurang 37. Hasilnya 83/120. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke. Berikutnya, suatu bilangan memiliki nilai sama ya, pecahan yaitu 3/5. Jadi anggaplah A dan B 3/5. Oke. Jika didapat di sini kita kali silang 5A sama dengan 3B. Nah, di sini apa? Karena pembilangnya dikurang 3 dan penyebut dikurang 8. Berarti kita perlu ini kan 1 kurang 3 ya kan dibagi B dikurangin 8 sama dengan 3/4 ya kan? Lalu kita masukkan di sini, kita kali silang yaitu apa? Kita tinggal kali silang kan teman-teman ya di sini. Berarti kayak gimana? Ini sorry maksudnya A ya, A. Jadi cara gimana kali silang? Berarti 4A dikurang 12 sama dengan 3B dikurang 24. Sehingga pada akhirnya apa? 4A minus 3B sama dengan minus 12. Sehingga jawabannya berapa di sini? Sehingga pada akhirnya di sini teman-teman harus lihat juga 5A sama 3B. Berarti 4A dikurangin 5A sama dengan minus 12. Jawabannya berapa? A sama dengan di sini adalah jumlahnya pada akhirnya di sini adalah 2 minus A sama dengan minus 12. Ini tinggal kita substitusikan 5A sama dengan 3B. Maka di sini berapa? 3B hasilnya 5 dikali 12. Hasilnya berapa? 60. 60 bagi 3, hasilnya 20. Ketika hasil 20 sudah ketemu, maka jangan lupa, jika pembilang ditambah 3, berarti kan pembilang ditambah 3, 12 tambah 3 dibagi 20 dikurangin 2. Hasilnya ada 5/6. Jadi jawabannya benar adalah A. Oke. Atau hasil berapa di sini? Dari 15/18. 15/18 jadi 5/6. Clear ya? Oke. Berikutnya, nomor 4. Jika diketahui fx sama dengan sepertiga, tidak sama x, tidak sama dengan 0. Jadi bagaimana? Fx sama dengan minus sepertiga untuk setiap bilangan x, di mana x tidak sama dengan 0. Maka dari itu diketahui apa? Fa sama dengan minus 1/9.
Jika pada akhirnya minus 1/3A adalah 1/9, berarti kan kita coret-coret ya kan. Jadi berapa? 3A sama dengan 9, maka A sama dengan 3. Makanya itu FAB, apa rumusnya FAB? FAB rumusnya di sini adalah 1/18, berarti hasilnya berapa di sini? Pada akhirnya, tinggal minus 1/9 sama dengan minus 1/18. Plus 1/18. Hasilnya berapa? Jadi di sini adalah 9B, minus 9B sama dengan 18. B-nya hasilnya apa? Minus 2. Sehingga pada akhirnya apa? Nilai B sama dengan yaitu minus 2, yaitu C hasilnya. Oke, lanjut lagi, teman-teman semua. Oke, berikutnya di sini. Oke, diketahui di sini bahwa Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X dikurangin 5. Maka substitusikan X pada persamaan kurva dan harus ditemukan nilai Y sesuai koordinat titik. Maka pertama, cek 1. Coba titik 1, minus 1. Hasilnya apa di sini? Y sama dengan, berarti apa nih? Kita pindahkan X-nya, ya kan? Kita pindahkan X-nya 1/3 ditambah 3 pangkat kali 1, ya kan? Dikurangin hasilnya berapa? 5. Hasilnya apa di sini? 1 tambah 3, 4. 4 kurang 5 hasilnya minus 1. Sesuai nggak? Sesuai. Y-nya min 1, X-nya 1. Ya sudah, berarti ini masuk ke dalam kurva. Berarti 1 sudah benar ya. Nah, titik cek 2. Titik berapa? 2,9. Ketika Y berarti 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 dikurang 5, maka berarti berapa? 8 tambah 6 dikurang 5. Hasil berapa teman-teman? Juga 9, maka terletak pada kurva. Ini benar ya. Lalu cek 3, titik berapa di sini? Titik, ini yang 3 maksudnya, maaf. Ini yang titik kedua, berarti berapa? -1, -9. Berarti berapa? Y sama dengan -1/3 ditambah 3 dikali -1 dikurang 5. Benar nggak? -1 dikurang -3 dikurang -5. Berapa hasilnya? -9. Benar kan? Sesuai. Dan terakhir cek 4. Ini berapa nih? 3 -3 kalau -40. Wah, angkanya gede banget ya. Coba kita cek ya. -3 di pangkat 3 ditambah 3 dikali -3 dikurang 5. Hasilnya malah berapa? Malah hasilnya -1. Yang mana tidak sesuai. Maka di sini tidak sesuai. Maka jawabannya yang mana? Yang A. Ketika 1, 2, dan 3 saja yang benar. Oke, next. Nah, manakah yang ada belah ketupat? Nah, belah ketupat simpel ya. Belah ketupat kan kayak gini kan bentuknya. Ya kan? Ini belah ketupat. Oke. Berarti apa belah ketupat di sini sifatnya? Yang jawabannya yang tepat di sini adalah sudut-sudutnya berapa sangat besar. Ini benar ya. Nah, berapa sangat besar ya. Oke. Setiap sisinya memiliki panjangkan berbeda. Ini salah. Justru di sini panjang sisinya harusnya sama. Kedua diagonalnya sentimeter crossing benar ya. Dan entah kedua diagonalnya itu sama panjang belum tentu ya. Karena bisa ya diagonalnya itu tuh di sini beda gitu. Makanya rumusnya kan juga gantung berbeda kan. Maka jawabannya berapa? 1 dan 3 saja yang benar. Oke, kita next. Oke, berikutnya. Kalau bilangan tersebut bagaimana? Ini kan 1, 1, 2, 3, 5, 8 X. Berarti ini kan 1 tambah 1, jawabannya 2 tambah 1. 3 dapat dari mana? 3 dapat dari 1 tambah 2. 5 dari mana? 5 dapat dari 2 tambah 3. 8 dapat dari mana? 3 tambah 5. Sehingga ada, di sini, berarti apa di sini teman-teman? Tinggal 5 tambah 8. Hasilnya 13. Jadi banding 4 adalah yang dadu. Oke, oke, kita sudah mau selesai setengah jalan. Berikutnya, ini oke, berikutnya di sini banyak bola. Ini kan ada 4 bola, 5 bola kuning, dan 8 bola hijau, dan 3 bola biru. Berarti total banyak semua bolanya. Banyak bolanya adalah di sini 4 tambah 5 tambah 8 tambah 3. Hasilnya berapa di sini? 9 tambah 3, 12. 12 tambah 8 adalah 20 bola. Kelar ya. Nah, baru kita cek pernyataan 1. Berarti apa? Banyak bola merah itu adalah 4. Ya kan? Merah adalah 4. Berarti P merah. Berarti 4/20. Nah, 4/20 di sini. Nah, 4/20 di sini. Kak, kalian di sini lihat di sini 4/20.
Coba kita perumbang ambil terbola merah adalah 1/5. Benar nggak? Benar. Benar ya. Berarti satu, ini unsur satu. Benar ya. Oke. Dua, peluang bola bola kuning, kuning itu adalah 3/4. Kita cek ya. Berarti berapa di sini yang kuning? Kuning 5/20. Hasilnya berapa di sini 5/20? Berarti 1/4. Apakah benar di sini? eh, Bola. Nah, tapi dia bilang di sini apa? Bola bukan kuning. Jangan sampai kejebak ya teman-teman ya. Kayak aku jangan sampai kejebak. Ini kan tadi bola kuning. Kalau ditanya di sini adalah bola bukan kuning. Berarti berapa? 20 dikurangi 5. Hasilnya 15 dibagi 20. Hasilnya 3/4. Maka 2 juga benar. Yang ketiga, terambilnya bola hijau. P hijau berarti adalah di sini 8 dibagi 20. Hasilnya berapa? Bagi 4, yaitu 2/5. Apakah benar? Benar. Terakhir, bola bukan biru. Ya ini sudah jelas ya. Biru ada 3, berarti 20 kurang 3 dibagi 20. Hasilnya apa? 17/20. Jadi jawabannya yang 1, 2, 3, dan 4. Yaitu semua pilihan benar. Sudah clear ya? Kita next. Oke. Nah, berikutnya ini apa? Berikutnya mungkin agak sedikit panjang, tapi gampang kok ini. Oke. Nah, manakah waktu setara lebih dari 3.000 tahun? Coba, transitnya di sini 1 tahun, itu kan 12 bulan. Sedangkan satu lustrum ada 5 tahun. Sedangkan satu windu adalah 8 tahun. Sedangkan di sini satu dasawarsa adalah 10 tahun. Sehingga coba cek pernyataan satu. Apa yang terjadi kalau pernyataan satu? Itu dapat 39.999 bulan. Berarti berapa? Kalau dibagi ke tahun. Ya kita tinggal kali bagi aja 12. Hasil apa? Hasilnya di sini adalah 3, 3, 3, 3, 1/2. Ya, jadi 3 per 12 tahun. Apakah apa lebih dari 3.000 tahun? Lebih, berarti satu benar ya. Oke. Yang kedua, lustrum. Berarti apa di sini kalau lustrum? Berarti 59599 lustrum. Berarti di sini adalah 599 dikali 5. Hasilnya apa di sini? 2,995. Ini kurang dari nggak? Ya ini malah kurang dari ya, bukan lebih dari ya. Kan di sini lebih dari 3.000. Ini kurang dari 3.000. Berarti ini salah. Ini ada dua, pasti salah. Yang ketiga, di sini 399 dasawarsa. Satu dasawarsa ada 10. 399 dikali 10. Itu apa? 3,990. Benar ya? Benar. 3. Nah, 4. Yang 4 pasti berapa? 299 windu. Satu windu ada 8 tahun. 299 dikali 8. Hasilnya adalah 2,392 tahun. Jadi hasilnya tidak sesama. Kurang dari 3.000. Jadi jawaban yang benar mana? 1 dan 3. Oke. Kelar ya. Oke. Next. 10. Wait. Nomor 10. Sesimpel ini. Nomor 10 ya. Oke. Nomor 10. Dia bilang, diketahui di kamar hotel kan ditempati banyak para atlet Olimpiade. Berapa banyak atlet menginap? Satu kamar isi 7 atlet, maka terdapat satu kamar tidak terisi. Jika kamar isi 6 atlet, maka 14 atlet yang tidak dapat menyatakan kamar. Berarti sini kita cek ya. Cek pernyataan yang pertama di sini. Oke. Di sini kan berarti ini kan sama linearnya X sama dengan 7 dikali Y-1. Ya kan? Berarti hasil apa di sini? 7Y min 7. Nah, sehingga perlu kamu tahu di sini, X itu tidak ada tergantung sama si Y. Sehingga pada akhirnya banyak atlet belum ditentukan. Sehingga pernyataan pertama, kita nggak bisa bilang, gitu loh. Coba kita lihat yang bawah ya, cek pernyataan 2. Persamaan linearnya apa berarti? Jika satu kamar diisi 6 atlet, berarti berapa di sini? Satu kamar diisi 6, X sama dengan 6. Y, ada sisa 14 kan? Tambah 14. Sehingga pada akhirnya apa? Nilai X masih bergantung pada nilai Y. Sehingga pada akhirnya banyak atlet juga belum dapat ditentukan. Apabila keduanya digabung ya sama SPLDV, 7 min 1 sama dengan 6Y plus 14, berarti 7Y min 7, 6Y plus 14, maka diketahui berapa di sini? Y-nya akan ketemu hasilnya sebesar berapa di sini? 21, ya kan? 21 atlet. Sehingga X sama dengan 7 dikali 21, hasilnya 140. Jadi pada akhirnya apa di sini? Jawabannya adalah
Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab satu pertanyaan. Tapi satu pernyataan aja tidak cukup. Jadi jawabannya yang C. Kalau satu-satu kan kita nggak tahu kan berapa. Tapi kalau sudah digabungin dua, spell DV, kita ketemu hasilnya 140 orang. Oke, hapus. Next. Oke, kita masuk ke dalam soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Misalkan di sini sebanyak 20 jeruk di sini ya. Jeruk disusun kotak P, disusun mulai dari X1, X2, X3 dan X sampai 20 gitu loh. Nah, beratnya pun dinilai dari yang terkecil gitu ya. Coba nih kita eh, tulis ya. Nah, nilai ditentukan di sini adalah X20 karena kenapa? Di sini ada tulisannya 20. Jadi cek pernyataan satu coba ya. Cek pernyataan satu apa? Jeruk paling ringan di kotak Q adalah 90 gram. Sedangkan jeruk yang paling berat di kotak P adalah 7 gram. Ini maksudnya ini pernyataan pertama ya, ini pernyataan kedua. Oke. Yang satu, berarti apa? Di sini. Jeruk yang paling ringan di kotak Q adalah di sini 90 gram. Berarti apa di sini? X sama dengan X21 sama dengan 90. Tapi informasinya tuh nggak bakal bisa kepake kan buat nemuin si yang teringan ini. Dengan kalau misalnya cek dua, kita cari jeruk paling berat di kota P adalah 75 gram. Artinya berapa? X ke 20 di sini adalah 75 gram. Sehingga akhir-akhirnya pernyataan terjawab. Sehingga jawabannya apa? Pernyataan dua saja udah mencukup menjawab pernyataan. Tapi pernyataan satu aja belum tentu cukup. Oke? Clear ya? Oke. Next di sini. Apakah di sini C lebih besar pada 0? Dengan ada dua pernyataan nih, pernyataan satu AB kurang dari 0 dan dua AC kurang dari 0 ya. Ya, sesimpel dengan kalau AB kurang dari 0, dia kan ini punya dua kemungkinan kan antara A 0, B lebih dari 0 atau kebalik A bisa pada 0, B kurang dari 0. Gitu kan. Kalau B C lebih dari 0 menunjukkan apa? B C lebih dari 0 berarti B lebih dari 0, C lebih dari 0 atau B kurang dari 0, C kurang dari 0. Ya kan? Nah, sehingga pada akhirnya di sini apa? Sehingga diasumsikan kalau misalnya A di sini malah lebih dari 0, maka B kurang dari 0, maka pada akhirnya apa jadi? C juga kurang dari 0. Maka dari itu apakah C kurang dari 0? Di sini kita tidak bisa punya jawaban yang pasti. Maka dari itu kita harus cek pernyataan kedua. Pernyataan kedua AC kurang dari 0. Berarti kan di sini kan bisa aja A kurang dari 0, C kurang dari 0. C lebih dari 0 maksudnya. C lebih dari 0. Atau sebaliknya kan A lebih dari 0, C kurang dari 0. Sehingga pada akhirnya tidak punya jawaban yang tepat. Jika pada akhirnya kedua pernyataan tersebut dipakai, maka pernyataan kedua tetap akan menjadi penentu nilai C yang bergantung pada nilai A. Sehingga pada akhirnya pernyataan satu dan pernyataan dua tidak dapat mencukup jawab pertanyaan. Itu jawaban E. Oke, kita next berikutnya. Nah, 15 titik. Nah, eh, adalah kuantitas P dan Q berikut. Banyak segitiga yang mungkin dapat 15 titik tersebut adalah 455. Berarti apa tingkat C? 15 3. Berarti berapa? 15 per 12 dikali 3. Hasilnya apa di sini? Tinggal berapa? 15, 14, 13 dibagi 3, 2, 1. Hasilnya apa? 4, 5, 5. Maka jawaban yang tepat apa? P sama dengan Q. Oke, ini kan P. Terus Q-nya 4, 5, 5. Apakah sama? Sama. Berarti P sama dengan Q. Oke, kelar ya. 14. 14. Oke, kita masuk ke soal-soal terakhir. Ini soal-soal paling mudah. Yaitu bagaimana di sini? Jika diketahui bahwa A plus B adalah di sini 21 apa sorry A dan B dan 21 sama dengan rata-rata dari A, B, AB 21 dan 33, manakah hubungan yang benar adalah P dan Q berikut berdasarkan informasi yang di atas. P-nya adalah A plus B, sedangkan Q-nya adalah 7, 8. Mari kita masukin di sini satu-satu. Oke. Kalau rata-rata kedua bilangan itu sama, rata-ratanya itu sama, berarti kita tinggal tulis saja kan A plus B plus di sini 213 sama dengan, sorry, ini di atas. Berarti sebanyak apa? A plus B plus 21 plus 334. Sehingga pada akhirnya apa di sini? Contohin kalau misalnya A plus B sama dengan adalah X ditambah 213 ditambah 544 4 dikali X plus 21
sama dengan 3 dikali X plus 54 dikali 4X plus 84 sama dengan 3X plus 162. Maka di sini kan adalah X sama dengan 162 kurang 84. Hasilnya 78. Maka itu di sini dari jawabannya apa? A plus B sama dengan P adalah 78. Maka diketahui di tabel tersebut adalah Q-nya 78. Maka jawaban yang tepat adalah P sama dengan Q. Oke, teman-teman semua ya. Clear ya? Oke. Nah, terus terakhir, 0,15 ini paling gampang ya. Ini cara cepatnya, ada cara cepatnya. Yaitu apa di sini? Kalau 4 anak perempuan dengan rata 80, berarti 80 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagi 4. Terus nilai anak pertama di sini adalah 78, anak 2 82, anak ketiga 80 tambah X4 dibagi 4. Berarti dapat 320 sama dengan berapa di sini? 78 tambah 82 adalah 160, 160 tambah 80, 240 ditambah X4. Ini tinggal kali silangnya. Maka X4-nya berapa? 80. Maka jawaban yang tepat adalah anak 4 nilai 80. Maka dari itu, selesailah teman-teman dari pembahasan matematika kali ini. Terima kasih pada teman-teman semua untuk menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan juga teman-teman semua dapat men-scan donasi berikut untuk dapat mendonasikan Let's Study. Dan juga teman-teman semua dapat mengapresiasi kami dengan memberi donasi sebagai dukungan bahan pembelajaran gratis melalui QR di samping. Dan juga dapat memberikan like, simpan, komen, dan share. Dan juga teman-teman semua, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Let's Study, your study partner. Sampai berjumpa di lain kesempatan.